Hai guys, aku Vera Kalosa dari Teknik Industri Angkatan 2018. Jadi hari ini aku akan bahas tentang 4 hal, yaitu pendahuluan otomasi industri, operasi manufaktur, FMS, dan video handling. Topik pertama ini yaitu pendahuluan otomasi industri. Nah, aku bakal ngejelasin terdapat 3 kategori industri manufaktur. Nah, yang pertama ini adalah produksi massal, yang kedua adalah produksi batch, dan yang ketiga adalah fabrikasi. Nah, pengertian dari otomasi sendiri ini apa sih? Nah, otomasi itu pada umumnya dapat digambarkan sebagai suatu proses urutan operasi yang sedikit atau tidak ada intervensi manusia, menggunakan alat dan peralatan terutama yang melaksanakan dan mengendalikan proses fabrikasi. Nah, pada topik kedua ini yaitu operasi manufaktur yang diklasifikasi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada primer. Primer itu contohnya seperti ada pertanian, kehutanan, livestock, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada sekunder. Sekunder ini contohnya itu industri pesawat, perlengkapan, otomotif, dan lain sebagainya. Tersier. Tersier ini yang terakhir tentang jasa. Jasa itu seperti perbankan, komunikasi, hiburan, jasa hotel, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga ada batasan dan kemampuan dari pabrik manufaktur ini. Nah, yang pertama itu ada kemampuan teknologi pemrosesan, dan kedua batasan fisik produk, dan ketiga kapasitas dari produksi. Pada topik ketiga ini yaitu Flexible Manufacturing System atau yang biasa dapat disebut FMS. FMS sendiri ini adalah kumpulan hardware yang dihubungkan dengan software komputer. Nah, di sini ada 5 tingkatan teknologi yang ada di FMS. Yang pertama ada enterprise level, system level, cell level, machine level, dan device level. Topik keempat ini yaitu video handling. Nah, di sini itu kita telah mempelajari pentingnya otomasi dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mempelajari ini kan banyak seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak mesin yang ada dan semakin banyak jenis ragam dan semakin kompleks. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui cara kerja yang cukup rumit dan juga yang mengetahui setiap proses dari produksi tersebut, maka dibutuhkan untuk membuat flow dari produksi-produksi tersebut agar dapat mudah dimengerti oleh bagi orang lain dan manusia lain. Nah, contoh dari flow tersebut tuh misalnya untuk lingkaran itu N. Sekian penjelasan saya mengenai materi di atas. Harapan saya mengenai COVID dan pandemi ini adalah harapannya untuk dapat mempercepat pandemi ini selesai agar semua orang dapat menjalankan kehidupannya seperti sebelum pandemi ini. Menurut saya sendiri, otomasi akan berkembang seiring dengan waktu berjalan dan terdapat sisi positif dan negatifnya. Nah, kritik dan saran saya untuk dosen pengatur otomasi industri yaitu Pak Agus Halim adalah untuk tidak lebih bimbang dalam mengambil keputusan. Nah, untuk materi saran dan kritik dari materi sendiri ini sudah bagus cara pengajarannya, sehingga diteruskan saja cara mengajar Pak Agus ini. Tetap semangat ya Pak!